ditulis oleh Michael Walsh. Ini seorang sejarawan gereja. Jadi dia seorang sejarawan yang banyak menulis mengenai sejarah gereja Katolik. Buku-bukunya cukup populer dan biasanya gaya dia bercerita itu juga populer, ya. Jadi ini bukan seorang akademisi, tetapi seorang sejarawan populer, sehingga karya-karyanya itu sebenarnya aksesibel, mudah dibaca, mudah dipahami. Buku ini berjudul Dari Ignatius sampai Fransiskus, Para Yesuit dalam Pusaran Sejarah. Ini bukan secara serikat sebagai institusi, tetapi kisah para individu Yesuit dengan pemikiran mereka. Pemikiran yang merupakan kristalisasi dari keterlibatan mereka dalam konteks yang berbeda-beda. Di Cina, di India, di Amerika Latin, di Eropa. Sejauh muncul dalam surat-surat yang ditulis, dalam traktat-traktat teologis yang dikarang oleh para Yesuit mengenai teologi, mengenai botani, mengenai etnografi, dan sebagainya. I have using this book as an inspiration, and I do this differently than Walsh does it, because he's very much focusing on thought, on theology, whilst I am always looking at practices. What did missionaries or people actually do in daily life or when they were around? I don't know if the PowerPoint already started, but let me begin with the arrival of the first two Jesuits, Dutch, Father Johannes Valens and Father Marinus van den Elten in 1859. Pada pasca kolonial, Jesuit hadir dalam ranah politik Indonesia, seperti Pastor Jan Vriens sebagai figur spiritual dan aktor politik yang hadir di konferensi meja bundar tahun 1949. Ia menunjukkan bahwa Yesuit terlibat langsung dalam bentuk negara Indonesia. Setiap rumah peristiwa itu ada kekalutannya, ada keharmonian, ada konflik tersendiri. Dan kita berjalan melihat ke jendela. Kadang-kadang kita merasa seperti tadi dikatakan oleh Romo Beni, autobiografi, wih jendelanya jelas, karena besar, kan kita sudah paham, sudah. Tapi ada tadi dikatakan tentang bagaimana misi Yesuit di Indonesia. Itu jendelanya dengan lilin. Mungkin kita harus masuk, artinya mengeksplor lebih banyak tentang itu, baru kita paham. Kalau hari ini kita lihat peran Jesuit dalam pendidikan sudah banyak sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Tetapi satu yang masih menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana keterlibatan di dalam politik? Di saat Indonesia sedang berada dalam masa kritis secara politik, ya, yaitu Perang Dingin. Indonesia ini salah satu front, salah satu garis depan zaman Perang Dingin. Kubu kapitalis dan kubu komunis atau kubu barat melawan kubu timur. Indonesia adalah salah satu garis depan. Dan di zaman itu gereja bukan hanya Pastor B, tapi gereja secara umum itu punya sumpah dalam arti seperti tadi di buku ini juga dikatakan sumpah anti-liberalisme, anti-modernisme, dan termasuk di dalamnya anti-komunisme. Jadi gerakan-gerakan bersifat politis yang dimulai oleh beberapa Yesuit, bukan hanya Pastor B, salah satu tujuannya sebenarnya adalah melawan komunisme.
Saya berharap dengan acara ini banyak orang semakin mengenal Serikat Yesus, semakin banyak orang tertular semangat Santo Ignatius Loyola, dan tentu saya berharap makin banyak orang masuk Serikat Yesus.